Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini merupakan video simulasi kegiatan praktikum pengelolaan kesehatan ikan dengan materi faktor biotik dan abiotik di lingkungan budidaya. Pada lingkungan budidaya, kita akan mengukur faktor biotik dan abiotik di kawasan perikanan darat Ciparanje, kegiatan budidaya yang ada di kawasan perikanan darat Ciparanje. Terus kita juga akan melakukan penelusuran dan pengelolaan air, ya, pengukuran faktor biotik dan abiotik, lalu penelusuran pengelolaan air. Nanti kita mengambil beberapa sampel air pada beberapa titik, lalu akan kita analisis faktor biotiknya, ya, organisme yang ada di dalamnya, juga kualitas air. Tuh kayak teman-teman lihat di situ ada engang-engang tuh apa ya, ucrit. Nah itu juga kan dapat mengganggu kesehatan ikan, ya, termasuk apa ya, itu ektoparasit atau predator yang masuknya, soalnya dia kan makan ikan, dia menyerang larva terus dimakan. Oke, nanti kita cek, ya, karena bagian dari faktor biotik. Silakan dilihat lembar kerjanya. Sebenarnya saya sudah recording kemarin, tapi ada masalah lagi pada videonya, tidak terekam. Jadi saya sekarang pakai handphone aja. Kalau pakai handphone agak kurang kelihatan, saya ketutupan. Oke, sekarang buka lembar kerjanya. Saya sudah menjelaskan isi dari lembar kerjanya. Sekarang saya ada di sumber pengairan utama, ya. Jadi disinilah inlet di mana air akan masuk ke kawasan budidaya. Jadi di sini ada ini kan ya. Aduh, takut jatuh handphonenya, anjir. Di sini kan ada lubang. Di situ ada lubang. Air sini akan masuk ke perairan utama, ya. Lihat. Nih di sini ada lubang. Ini adalah sumber pengairan utama, ya. Masuk ke sini. Saya ada di titik ini. Bentar, biar lebih fokus. Oke, saya ada di titik ini. Jadi si air itu masuk ke sini. Jadi teman-teman di logbooknya silakan kasih titik-titik. Ini ada di sini. Silakan di sini dikasih titik-titik ke sini, ke sini. Di sini dikasih nomor 1. Terus dikasih keterangan inlet ke kawasan budidaya. Kawasan budidayanya kawasan perikanan darat Ciparanje. Kelihatan nggak sih? Nah, ya di sini dikasih, bukan di sini, di bawah ini dikasih, setelah digambar ini di bawah ini dikasih nomor 1 di lembar kerjanya, ya, nomor 1 inlet ke kawasan perairan budidaya. Nah ini kalau misalkan musim hujan itu kan keruh sekali kalau debit airnya besar dan keruh musim hujan, airnya akan terbuang ke sana, ya. Jadi itu pintu airnya kita buka, airnya akan terbuang ke sana. Kalau di sini, terbuang ke sini, ya. Bentar, biar lebih fokus lagi. Airnya terbuang ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, ya. Cuman satu kolam yang kalau mau dikeringkan, pembuangannya terhubung dengan pembuangan yang ini, yang ini nih. Cuman satu kolam yang ini. Nanti kita lihat kolam yang ini pembuangannya kalau mau dikeringkan, ya, kalau mau dipanen kolamnya, pembuangannya ke sini, ya, ke sini. Jadi nanti airnya terbuang ke sini.
Ini sampai ke bawah sana, sampai ke sawah, sampai ke pedka. Oke. Di sumber air utama ini kita akan mengambil sampel air, lalu akan kita ukur faktor biotiknya ya. Jadi sambil nanti kita melakukan penelusuran di kawasan perikanan darat Ciparanje, saya akan mengambil sampel air pada beberapa titik ya. Nanti saya bakal balik lagi ke sini setelah selesai direkam. Ini kita tulis saja. Kita tulis siapa ya, sumber air utama SBU ya. Nanti kita ambil terus kita uji. Kita akan melihat faktor biotiknya. Oke. Ini air ini dia terus menelusuri kawasan budidaya. Jadi sekarang kita ini di sini ya, kita ini di sini. Nih, kita ini jalan ke sini ya, kita ini jalan ke sini ya. Terus kalau ini nggak kita masukin, kolam bundar ini kita tidak masukin karena nggak ada ikannya juga. Jadi nggak kita masukin karena baru dan nggak ada ikannya. Ini sumber air ini kita ada di sini, pinggir kolam ini nih ya. Pinggir kolam ini kita ada di sini. Oke, maju terus Oke, sekarang kita ada di inlet kolam ini ya. Air masuk lewat sini, ada di sini, di situ ada, di situ. Nah, kita sekarang berada di sini. Kita sekarang berada di sini. Jadi nanti teman-teman bikin titik-titik saluran pengairan, bikin titik-titik saluran pengairan, bikin titik-titik, terus nanti bikin di sini titik-titik sumber airnya dari saluran pengairan utama untuk kolam yang ini ya. Ini adalah kolam yang ini. Oke. Nah, ini dilakukan kegiatan pendederan ikan koi dengan ikan nilem. Pendederan ikan koi dengan ikan nilem. Jumlah ikan koinya polikultur ini. Jumlah ikan koinya ada 16 liter. Koinya ada 4 liter. 1 liter jumlahnya sekitar 8.000 sampai 8.500 ekor waktu masukinnya. Soalnya ada ukurannya yang segini, ada ukurannya segini, jadi ada range antara 8.000 sampai 8.500 ekor. Nilemnya sama, 8.000 sampai 8.500 ekor. Ini sudah hari ke-43 dilakukan pemeliharaan di sini. Pemberian pakannya sehari 3 kali dengan menggunakan pelet bintang 88. Jumlah pemberian pakannya sekali ngasih makan itu 2,5 kilo. Jadi kalau sehari itu sekitar 7,5 kilo pelet. 7,5 kilo pelet. Oke. Ini ya sumber saluran pengairannya ya. Ini sumber saluran pengairannya. Jadi ada dari pakan pelet dan ikan ada kontribusi pada akhirnya amonia. Ya, ada kontribusi pada akhirnya amonia. Ini sumber pengairan utamanya. Ini sumber pengairan utamanya. Ini sumber pengairan utamanya.
eh ini ya, ini adalah yang warna ini. Silakan teman-teman kasih nomor lagi nanti ya. Ini dikasih tadi nomor 1, ini misalkan dikasih nomor 2, dikasih keterangan kolam pendederan, dikasih keterangannya di sini ya. Di sini mau dikasih nomor aja, kasih keterangan, nanti di bawahnya nomor 2 kolam pendederan, ikannya apa gitu dan lain-lain sebagainya. Ini ya, yang ini lihat, ini adalah ini. Kalau pada gambar yang ini, saya berdiri di sini. Ini adalah sumber air, ini adalah tandon, sumber air untuk ke hatchery. Hatchery itu di sebelah sana, bangunan yang itu. Ya, kalau di sini adalah ini. Bangunan ini hatchery. Kalau ini nggak usah dimasukin karena ini mah rumah tinggal, bukan rumah tinggal, mes tinggal. Ini sumber utama air di hatchery. Airnya dari mana? Ini air resapan, ya. Ini air resapan, air permukaan. Jadi airnya keluar dari sela-sela tanah. Biasanya untuk karakteristik wilayah di mana di situ banyak sawah dan pohon bambu. Bambu itu apa ya? Haur. Banyak haur biasanya sok rembes cai. Sok suka keluar air dari sela-sela tanah seperti itu, ya. Tanah seperti itu nanti terkumpul terus diarahkan ke bak ini. Nah, jadi wes sakieu caina. Ya, jadilah segini airnya. Jadi sumber airnya keluar dari sela-sela tanah terus melewati rumput-rumput ini ya, rumput-rumput ini. Dari sela-sela tanah melewati rumput-rumput ini terus mengalir di sini, tertampunglah di sana, di mana di hatchery. Dan kebetulan bukan kebetulan ya. Dan di hatchery itu sering terkena penyakit. Paling sering itu saprol. Ketika ikannya mengalami luka, dia langsung berjamur, ya. Belum lagi ditambah suhu yang lumayan dingin di Paranji ini, ya, suhu air yang lumayan dingin, berarti termasuk ke dalam faktor abiotik, ya, kondisi lingkungan. Kalau ikan sakit, kena saprol. Terus juga sering kena Lernea dan Argulus. Mungkin Lernea dan Argulusnya itu dia hidup dan bertelur di akar-akaran tumbuhan air dan rumput-rumput yang ada di sini, ya. Berarti itu masuk ke dalam salah satu faktor biotik, di mana dia berkontribusi terhadap terserangnya ikan oleh penyakit. Saya akan mengambil sampel air di sini. Akan saya ambil juga lumpurnya, dengan lumpurnya sedikit dan beberapa akar dari tumbuhan airnya, ya, akar-akar itu buat kita uji dan kita lihat, kita analisis. Jadi ketahuan ada apa di dalamnya. Kalau lihat ini doang kan dikira-kira oh mungkin di lumpur dan di akar-akaran ini dia bertelur dan berkembang biak gitu. Sekarang kita tulis di sini sumber air hatchery. Sumber air hatchery. Nanti saya kesini lagi buat ngambil sampel airnya. Sumber air hatchery. Oke. Ya. Ini tandon air, ya, yang tadi saya udah ceritakan. Masuk.
nanti dia lewat pipa yang itu langsung masuk ke hatchery. Dari sini ke sini. Boleh teman kasih titik ke sini. Terus dikasih keterangan di hatchery-nya, berarti udah tahu sumber airnya dari mana. Nanti hatchery-nya kasih nomor lagi, nomor berapa misalkan ya. Tadi nomor berapa ya? 1, 2, 3, nomor 4 hatchery, sumber air dari mana, dikasih keterangan. Oke, sekarang kita akan menelusuri lagi sumber air pengairan utama, pengairan inlet. Ya, berarti sekarang saya berada di sini. Saya sedang berjalan di sini. Ini misalkan kalau di Google Map kan saya ikut maju, ya nak, jalan. Oke, terus ini sumber pengairan utama. Ya, sumber inletnya saya berada di sini. Saya sedang berjalan ke arah hatchery. Arah hatchery itu. Oke. Lihat di sini, di bawah itu ada jaring, ada tembok ya, ada jaring, ada tembok. Itu water level dari kolam ini. Kalau ini sudah terisi penuh, kebetulan belum, karena debit airnya kecil semenjak ada jalan tol, kecil sekali, bersisa sekitar 20%, 30% ya sekarang. Ketika penuh ya, karena water levelnya di situ, nanti airnya akan masuk ke sana, mudal teh apa ya, meluber masuk ke sana. Nah, yang di sebelah sana ini ya, nah ini itu bak kontrol utama. Kalau di peta itu yang kelihatan nggak? Yang ini bak kontrol utama. Kasih nomor nanti di logbooknya. Jadi nomor 4 udah ya. Kasih nomor 5 bak kontrol utama, ditulis bak kontrol utama. Ini adalah bak kontrol untuk sumber air di bak-bak ini. Bak ini juga kolam 3 yang itu. 1, 2, 3. Bukan yang kering ya. 1, 2, 3 ini. Untuk di sini, dan di 3 yang itu. Kelihatan nggak? Nah, nanti kayak gitu. Kalau di peta, kalau kita lihat di peta, ini untuk, nah ini bak kontrol ini. Nah, ini untuk sumber pengairan ini. Nanti ada bak kontrol kecilnya. Ini, yang tadi bilang ini, sama 3 yang ini. Ya. Ini bak-bak tembok ini yang kecil-kecil, terus yang agak besar sama kolam yang ini 3 biji yang sedang ya. Yang ini nih, ini ke sana, terus di situ ada 1, 2, 3, 4, terus di situ ada 1, 2, 3. Oke. Sumber airnya dari sini, bak kontrol ini. Berarti ya, ini kan kita lihat nih sumber air yang tadi nih. Nih. Nah, ini kan ngocor kali ya. Karena saya takut jatuh handphonenya. Kita masuk ke situ. Di situ ada semacam kayak saringan screen gitu biar sampah nggak ikut masuk, nanti mangkat. Nah, di sini ini, di bak kontrol ini ya. Di bak kontrol ini akan tercampur antara air baru dari sumber inlet dengan air sisa budidaya yang di atas. Ya, ketika penuh, dan pasti penuh nanti. Sebentar lagi juga penuh. Nanti airnya akan turun dari situ, akan bercampur ke sini. Berarti di sini ada air baru dan air bekas budidaya yang ada di atas. Kalau misalkan kualitas air di atas jelek atau bahkan terkena penyakit, nah nanti penyakitnya bisa nyebar ke sini. Bisa nyebar ke bak-bak ini, bisa nyebar ke bak-bak ini, bisa nyebar ke bak-bak ini, bisa nyebar juga ke kolam yang 3 itu ya. Jadi kalau misalkan di sini sakit, nanti sini kasih keterangan nih, kasih keterangan lagi warna hijau. Ini kan nanti udah keterangan ya, garis-garis titik-titik warna hijau. Hijau tuh pengairan inletnya. Terserah sih mau teman-teman kasih warna apa aja juga.
Nanti dari sini juga dikasih keterangan ke sini. Ya, nanti kita ke sana juga. Jadi kalau misalkan di sini kualitas airnya jelek, terus apalagi ada penyakitnya, kemungkinan besar akan menyebar ke yang di sini, 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 yang di sini, semuanya sana habis. Ya, jadi nanti kita akan mengambil sampel air di sini juga. Kita akan mengambil sampel air di sini juga, melakukan pengukuran biotik dan abiotik. Pengukuran faktor biotik dan abiotik. Nah, nanti kalau untuk minggu depan teman-teman akan dari video observasi selanjutnya akan membuat modul dan SOP dalam pengelolaan air. Jadi apakah hal seperti ini baik atau tidak? Kalau misalkan baik ya biarkan saja, kalau misalkan tidak berarti harus ada evaluasi dan tindakan. Apakah harus difilter dulu ataukah memang benar-benar tidak boleh masuk, harus langsung terbuang ke sana, ke saluran pembuangan. Nanti sebentar kita tulis dulu ya. Ini bak kontrol utama, saya tulis di sini. Nanti kita ambil sampel airnya setelah air yang dari sana masuk ke sini ya, setelah penuh, bentar lagi penuh. Oke, untuk selanjutnya yang ini adalah sumber pengairan inlet. Jadi masih sejalur dengan yang ini ya. Jadi kalau misalkan debit airnya besar itu akan melimpah sampai ke sana, terus ke sana sampai ke kolam yang paling bawah. Nanti kan tuh di situ kan udah sampai batas ya. Nah, kalau debit airnya tinggi itu nanti dia akan ke sana juga, airnya terdistribusi ke sana ya. Dia akan terus terdistribusi ke sana, terus ini kasih titik-titik, nanti kita juga akan jalan ke sana, titik-titik. Nah, ini adalah sumber pengairan utama, sumber pengairan inlet utama, ke sana. Berapa debit airnya sekarang ya? Sekarang ini debit airnya hanya berkisar 4 liter per detik. 4 liter per detik. Kadang di bawah itu ketika ada kegiatan pertanian di atas, airnya keambil. Ketika ada kegiatan pertanian di atas, debit airnya berkurang sampai 3 liter per detik. Kalau dulu ada sekitar 17 liter di musim panas, dan di musim hujan bisa sampai 24, 27 liter. Jadi kalau untuk di sini debit airnya ya, ditulis aja 4 liter per detik. Sumber airnya sama dengan yang tadi di bak tandon. Cuman kalau yang di bak tandon yang di sebelah sana tadi itu dari sakulibek etanya, dari sakulibek itu cuman dari lingkungan itu saja. Kalau ini air resapan dari beberapa wilayah di kaki Gunung Manglayang. Ya, jadi nggak ada sumber air yang keluar dari tanah itu dalam jumlah besar atau sungai. Ini dikumpulin dari resapan air. Ini dikumpulin dari resapan air yang melewati sawah, keluar dari tebing, dari akar-akaran pohon bambu, ya, dari sela-sela pohon bambu dan lain sebagainya. Disinilah masuk. Jadi karakteristiknya beda. Oke. Ini bakal kita ambil sampel airnya. Lalu kita analisis faktor biotiknya. Kita akan menganalisis faktor biotiknya. Ini saya simpan dulu di sini. Nanti setelah videonya selesai bakal balik lagi buat ngambil. Oke, ini ada lubang ya. Nih. Dari sini, Dari sini kelihatan nggak?
Dari sini akan masuk ke 3 bak kontrol kecil. Bak kontrol kecilnya ada di sini ya, 1. Terus di sini. Terus ada lagi di sini. Ada 3. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Yang 1 ini ya. Yang pertama itu ada lubang di situ, dia akan mendistribusikan air ke bak-bak ini, bak-bak tembok ini dari sini sampai sana ya. Untuk yang ini yang bak kontrol kecil 1 akan mendistribusikan air ke sana. Ya, kalau di peta ini dia yang kontrol kecil 1 ini akan mendistribusikan air ke sini. Terus silakan teman-teman kasih titik-titik lagi, nanti kalau di logbooknya bikin gambar yang lebih besar ya biar lebih mudah kasih titik-titiknya. Dikasih titik-titik ke sini, terus dikasih titik-titik ke sini. Berarti sumber airnya dari sini. Ini sumber airnya dari sini. Ini sumber airnya dari yang belakang saya itu, yang kontrol utama. Airnya campuran antara kolam yang di atas dengan air baru. Ya. Lalu saya akan jalan lagi ke sini. Ah, ini pengeluarannya. Ini saluran outlet pengeluarannya. Kalau digambar, ini juga dikasih gambar pengeluaran, warna boleh, pokoknya beda sama ini, lihat aja warnanya. Kalau saya tadi kasih hijau, berarti pengeluarannya saya mau kasih warna merah. Nanti ini pengeluarannya ke bawah sini, ini terpusat di sini, ya. Jadi dari sini juga titik-titik terpusat di sini. Ya, di mana di situ tuh, di tengah-tengah. Nanti kita akan ke sana. Ini miring ke sana, jadi air ke sana. Nanti airnya akan terbuang pada pipa besar di bawah tanah di sana. Ya, jadi di sini itu ada pipa di bawah tanah, ya. Nanti si pipanya itu akan ke sini. Ya, jadi si pipanya gini terus mentok ke sini. Dia akan ke sini. Ke sini. Terus airnya bakal dipakai buat ngisi kolam yang paling bawah ini. Ya, jadi yang kolam bawah ini dia itu sisa dari sini, ada kontribusi dari sini sama dari sini. Kelihatan kan ya? Dia itu kolam yang paling bawah di sana itu ya. Dia itu nanti sumber airnya ada kontribusi dari bak yang ini sama bak yang ini lewat pipa yang di sana. Ya. Mana ini? Ini, yang ini ya. Yang 2 ini ya. Yang 2 ini. Oke. Sekarang kita masuk ke bak kontrol kecil selanjutnya. Yang ini. Bak kontrol kecil yang kedua. Nah, ini nih, yang ini nih ya. 1, 2, 3, 4. Ini ngisi air untuk 4 bak tembok ini, 1, 2, 3, 4. Dan untuk mengisi air di bak tembok yang ini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Bak kontrol kecil ini. Ya, bak kontrol kecil ini itu ngisi air yang ini sama yang ini terus ke sana. Ya. Kalau yang ini kebuangnya ke sini. Yang kecil-kecil ini ya. Yang kecil-kecil ini kebuangnya ke sebelah kiri, sebelah sini. Ya, ke sebelah sini. Kalau yang ini kebuang airnya ke sebelah sana. Nanti ada pembuangannya di sebelah sini. Nanti kita ke sana. Ya. Apakah sisa pembuangan air ini terpakai lagi untuk kolam yang lain? Iya. Ini terpakai lagi di kolam yang ini. Di kolam yang ini. Kalau sekarang itu dalam kondisi kering. Kenapa kering? Soalnya ikannya pada sakit. Jadi kita keringin, kita ambil. Oke, sekarang kita akan melanjutkan studi tour virtual. Ini ya, kita akan lihat pengeluarannya. Kita akan lihat pengeluarannya, saluran pembuangannya.
pembuangan dan pengeluaran ini. Nah, yang bak-bak tembok yang kecil-kecil ini ya, yang ini sama yang ini semuanya itu nanti terbuangnya ke sini, ke situ. Nanti di sini ada saluran air ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Terus dia bisa masuk lagi ke kolam yang paling besar yang di bawah. Yang ini bisa masuk kalau dibuka, kalau ditutup mah ya enggak. Nah, jadi sumber airnya yang kolam bawah itu bisa dari ini, dari dua ini. Ya, dari dua ini. Kalau untuk yang ini ya, ini jamur, ini jamur, ini jagung nggak kering-kering udah hampir seminggu. Yang ini, yang 4 besar ini, bak tembok yang agak besar, dia akan saya bilang terbuangnya ke sebelah situ, yang udah saya bilang tadi. Ini dia, sebelah sini, ya, ke sebelah sini. Nanti ini bisa masuk, bukan bisa masuk, ini masuk ke kolam yang kering itu. Nah, kolam yang kering. Kalau di peta yang ini, jadi dia dari sini ada pipa masuk ke sini. Ya, dari sini ada pipa masuk ke sini. Berarti di sini punya berarti air di sini ada kontribusi dari air-air yang di sini, ya, dari air-air yang di sini. Kalau yang di balik tembok itu adalah saluran pembuangan yang tadi saya ceritakan pada video pertama, bukan pada video pertama, pada menit-menit awal video. Pada menit-menit awal video kita lihat ya. Nah, ini ya, ini ke sana terus ke bawah. Dalam sekali, ini sekitar 3 meter. Kenapa dalam banget? Karena kalau musim hujan airnya bisa sampai tinggi segini, bisa sampai naik. Nah, itu saluran pembuangan di kolam pertama, ya, di kolam besar yang pendederan saya bilang ini. Cuman kolam ini yang kalau dikeringkan saluran pembuangannya langsung ke sini. Ya, saya sekarang berarti berada di sebelah sini nih. Dari saya sebelah sini, video pertama tadi, bukan video pertama, video di menit-menit awal saya di sini. Sekarang saya di sini. Saya sudah mengitari ke sana, 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 terus ke sini. Oke. Ini bak-bak ini digunakan untuk pemeliharaan induk. Ada pemeliharaan induk lele yang airnya warna-warna hijau, ada pemeliharaan induk nilem, ada pemeliharaan induk ikan nila, terus ada pemeliharaan beberapa jenis induk ikan lokal kayak ikan berempanon, ikan lalawak, terus ikan tawes, ada juga ikan mas dan lain sebagainya. Pokoknya ini digunakan untuk pemeliharaan induk, ya, untuk pemeliharaan induk. Untuk pemeliharaan induk. Saya tidak menyebutkan sumber ikan karena sudah lama di sini. Yang di atas juga ngebenihin sendiri. Berarti sumber ikannya emang ikan dari sini. Nanti sumber ikan yang teman-teman cari tahu itu sumber ikan baru maksudnya. Jadi kemungkinan si ikan itu membawa penyakit kadieu gitu. Impostor. Sering bawa penyakit ke sini. Oke, kalau ya sekarang saya sedang berada pada 3 kolam. 3 kolam yang ini, 1, 2, 3. Saya ada di kolam paling pojok ini. Ini juga sama pemeliharaan induk. Induk bawal, induk patin, induk tagih, induk graskap, ada beberapa ekor induk nila juga. Ini juga sama, ada induk koi, ada induk nilem, ada induk nila juga. Kalau yang sebelah sana itu induk koi. Ini induk koi, ini berarti yang ini, ya, saya sedang berada di sini.
Di sini nih, saya sedang berada di sini. Kita lihat bak kontrol kecil yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini bak kontrol yang ketiga, bak kontrol yang terakhir, yang ini. Ini ya. Jadi dari bak kontrol utama yang ini, nanti kasih titik-titik ya. Tadi saya bilang udah cerita juga masuk ke yang bak kontrol kecil 1, bak kontrol kecil 2, terus bak kontrol kecil 3. Nah, sekarang kita ada di yang ketiga. Ini bak kontrol ini mendistribusikan air ke kolam 1, 2, 3. Ya, kolam yang ini, kolam yang itu sama kolam yang itu. Ya. Ini. Kalau ini di belakang saya ini masih sumber saluran pengairan utama ya. Yang tadi saya bilang kalau debit airnya besar dia akan terisi air dan terdistribusi sampai ke sana. Di sini nih. Ya, yang tadi saya bilang dari sini ke sini terus sampai ke bawah ke sana. Oke. Belakang saya lagi ada hatchery. Ada hatchery gitu. Tadi kan sudah disebutkan sumber airnya dari mana ya, hatchery ya, dari sini. Dari sini masuk titik-titik ke sini. Nah, nanti setelah airnya terpakai ke hatchery, terpakai di hatchery, dia akan terbuang, ada saluran di pinggir hatchery. Saluran di pinggir hatchery. Terus dia akan terbuang ke sini. Terbuang ke sini. Jadi kalau misalkan ada teman-teman, biasanya kan ikan baru itu masuknya ke hatchery. Ke hatchery dulu, baru kalau mau dipakai di kolam, baru masuk ke kolam. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ikan baru dan ikan itu terkena penyakit dan lain sebagainya, pokoknya di hatchery-nya sakit, nanti airnya akan masuk ke saluran pengairan yang tadi saya bilang. Jadi air dari sini akan masuk ke sini. Ya, air bekas hatchery itu akan masuk ke sini. Dan nanti akan terdistribusi ke sini. Ya, akan mengalir ke sini ke sana. Ini air yang keluarnya kayak gini nih. Air yang keluarnya kayak gini. Ini bakal kita ambil sampel airnya, terus kita uji. Kita amati faktor biotiknya. Ini kita kasih nama AB hatchery ya, air bekas hatchery. ABH, air bekas hatchery. Nanti kita ambil, kita lihat. Kebenaran juga di dalam lagi banyak yang kena saprol. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini banyak spora-spora dari saprolnya, kemungkinan juga bisa menyebar pada ikan-ikan lain yang ada di sana yang kena air ini, kemungkinan. Nanti kita periksa aja di sini ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan studi tour observasi. Lalu kita akan terus maju ke bawah. Ya. Apakah air di kolam induk koi dan ini kalau tadi kan itu udah diceritain ya, airnya ngalir kemana, nanti dia akan berkontribusi pada air di kolam pemeliharaan yang mana. Nah, kalau yang 3 ini sama semuanya juga. Nih lihat ya tuh. Jadi kolam yang kering ini kebenaran dikeringin karena kemarin ikannya sakit. Saya curiga kena herpes, tapi nggak tahu juga kalau dari ciri fisiknya seperti itu, nanti kita lihat. Ini adalah kolam yang ini ya, ini adalah kolam yang ini. Dari mana airnya? Airnya tadi kan saya bilang dari kolam yang ini 4 biji ini ya, ada pipa ke sini tuh, pipanya pipa yang itu. Nah, ini pipa yang ini. Terus dari mana lagi sumber airnya? Sumber airnya dari kolam ini dan kolam ini. Sekarang saya berada di sini ya. Sekarang saya berada di sini. Kolam ini, kolam depan saya ini yang kering, yang ini. Sumber airnya dia dari sini dan dari sini. Ya, dari sini. Lihat, dari kolam di belakang saya, lihat. Nah, itu ya. Dari sini dan dari situ juga ada. Tuh, ada paralon lagi. Ada pipa. Dari sini juga ada ke sini.
Satu lagi yang tadi sebelah sini itu dari bak tembok yang di belakangnya 4. Kalau kolam yang paling ujung sana enggak. Kalau kolam yang paling ujung sini dia nanti berkontribusi airnya ya, atau airnya dipakai lagi di kolam ini dan kolam ini ya. Ada pipa kan di situ. Kelihatan pipa 3 in ke sana. Tuh, dia bakal ngisi kolam itu dan kolam itu. Kolam yang ini dan kolam yang ini. Jadi intinya kalau di sini sakit satu sakit semua. Oke. Ini kemarin karena sakit makanya dikeringin. Jadi kelihatan secara fisik fisiologi ikannya ya, si ikannya cahulen itu dia berenangnya terpisah sendiri, terus ngap-ngapan di pojokan, terus begitu dilihat badannya beruntus, terus sisiknya pucat, malah ada beberapa yang hancur dan ciri-ciri fisik lainnya. Nanti ini sama kita ambil sampel airnya yang ini ya, karena ini kolam ini persentasi air bekasnya tinggi gitulah. Jadi kita ambil sampel airnya buat kita cek faktor biotiknya, Nanti kita tulis di sini kolam pendederan kedua. Saya tulis gitu aja. Ke kolam pendederan kedua. Nanti kita ambil sampel airnya. Setelah agak terisi. Ya. Setelah agak terisi. Nanti saya ambil sampel airnya setelah agak terisi. Nah, ini ikannya. Ini ikan hasil panen dari kolam yang belakang ini. Kalau kita lihat agak berbuih. Mungkin si ikan stres, bukan mungkin ya. Sepertinya si ikan ini stres dan sakit sehingga mengeluarkan lendir berlebih. Jadi airnya nggak buih. Jadi airnya nggak budah. Tuh lihat, ada yang mati, ada yang mati. Kalau teman-teman perhatikan dengan lebih seksama, nanti ada beberapa ekor ikan yang cahulen, terpisah sendiri. Dia itu sakit tuh kayak itu. Nih, kayak yang kuning ini, lihat. Nah yang itu, dari pergerakannya juga dia ciri lauk gering gitu. Nanti kita cek, kita periksa. Oke. Ya, ini ikannya. Ini ikannya yang dari kolam belakang tuh kayak yang itu tuh. Nah, ini tata. Nah, itu teh ikannya sakit. Cahulen terpisah sendiri. Oke. Respon makannya juga pasti jelek. Ini untuk yang bukan ini ikan yang asalnya ada di belakang saya yang sakit, yang saya bilang sakit. Oke, udah berapa menit ini videonya? 42 menit. Kalau terlalu lama nanti tidak akan ditonton. Akan kita percepat karena masih ada video lainnya. Ini tadi yang ikan koi itu saya bilang dia masuk ke sini ya. Dia masuk ke sini, nanti ini kita ambil sampel airnya setelah agak penuh. Terus yang di atas itu adalah saluran pengairan utama yang tadi saya pernah ceritakan. Coba kita akan ke sana sedikit, bentar. Aduh. Nah ini saluran pengairan utama. Jadi dia terus ke sana sampai ke kolam paling bawah. Di sini juga ada satu bak kontrol yang bisa berfungsi kalau airnya terisi penuh yang di sini. Jadi bak kontrol di sini itu akan mengisi air ke sana, ya, ke kolam sana. Bak kontrol yang ini. Jadi di sini bisa terisi sumber air baru di kolam yang kering ini dari saluran air inlet utama kalau ada airnya, kalau debitnya tinggi. Lewat mana? Lewat bak kontrol ini.
Jadi nanti di situ ada pipa, ya di pinggir situ ada pipa. Pipanya itu terisinya dari sini, dari bak kontrol ini. Jadi kalau posisi di sini itu, bentar, biar kelihatan. Nah, kita sekarang ada di sini, ya. Kita sekarang ada di sini. Ini kolam koi, induk koi. Ini kolam kering. Ini saluran pengairan. Kita ada di sini di bak kontrol ini. Kalau debit airnya penuh bisa ngisi air bersih ke sini. Kalau enggak, kalau dalam kondisi sekarang ya full air bekas kolam yang ini. Oke, ini adalah saluran pengairan utama yang kita telusuri. Sekarang saya ada di bawah sebelah kolam kering, ya, kolam yang baru dipanen. Ini adalah saluran pengairan yang kering juga sama. Jadi sumber masalah baru, ketersediaan air yang berkurang dengan sangat pesat. Oke, sekarang saya udah ada di dekat greenhouse, ya. Tuh, ini juga bak kontrol sama dari sumber pengairan utama. Jadi sekarang kita posisinya ada di sebelah sini, ya, ada di sebelah sini. Ini greenhouse, itu tuh greenhouse. Ini tuh kolam yang besar, yang ini, ya, yang ini kolam yang besar. Kita posisinya sekarang ada di sini, ya, posisinya dari situ. Ini bak kontrol ini mendistribusikan air bersih kedua kolam itu dan juga kolam ini. Air bersih kalau debit airnya mencukupinya. Air bersih kalau debit airnya mencukupi. Sekarang kan lihat tuh garing gitu. Ini ya di sini dia akan berdistribusi ke sini sama ke sini. Ya. Kalau di kolam yang besar ini, kolam yang besar kan tadi saya sudah menjelaskan air pemasukannya, ya. Nah, pembuangannya itu dia akan ke sini, ya, ke sini, terus akan ke situ, ada pipa besar. Jadi pembuangan di kolam ini, di kolam yang kering ini, akan tercampur airnya dengan bak-bak yang kecil. Nih, bak-bak yang ini kan tadi saya bilang dia punya saluran pengeluaran di sini ke pipa besar. Ke pipa besar ke sini, ya. Di sini di bawah tanah. Nah, nanti air pembuangan yang ini juga akan menyatu di pipa besar itu. Kalau ini dikeringin, kemudian disaatkan menyatu. Nanti akan terus ke sini, ya. Jadi dia nyampur dengan bukan nyampur sih, jadi dia akan menelusuri pengairan inlet. Terus airnya bisa dipakai di kolam yang ini. Airnya, ya, bisa dipakai di kolam yang ini, di kolam yang besar itu. Jadi kalau debit airnya kecil seperti sekarang, otomatis kolam yang besar ini dia pakai air bekas dari semua kolam-kolam yang ada di atasnya. Air bekas semua kolam yang ada di atasnya, ya. Kolam yang ini, ya, kolam yang ini. Nah, ini kalau debit airnya mencukupi, ini untuk inlet air barunya. Kalau debit airnya mencukupi, ini untuk inlet air barunya, ya, yang tadi saya bilang ada di bak kontrolnya, yang udah saya bilang ke sana yang ada pasirnya, ya. Nanti ke sini masuk ke sini. Oke. Nah, ini adalah pipa-pipa pengeluaran dari kolam-kolam yang lain. Pengeluaran dari kolam-kolam yang lain. Dan ini adalah kolam yang terakhir, 2. 1, 2. Ya.
Kolam yang paling ujung sini, yang agak kering ini, ya, yang agak kering ini itu dia dari kolam yang ini, berarti dia dari sini ya, sumber airnya, ya. Salah satunya dari sini sumber airnya yang tadi saya bilang ada pipa panjang. Kalau debit airnya mencukupi besar di saluran inletnya, dia ada juga pemasukan dari sini yang tadi saya bilang sebelumnya, ya, yang masuk ke sini, juga ini masuk ke sini yang tadi saya bilang di sebelah situ, ya. Yang ini, kolam yang ini berarti kolam ini airnya dari mana? Ini airnya bekas dari sini, ya. Kalau ini nanti terisi penuh, nanti airnya water levelnya, pengeluarannya akan masuk ke sini airnya. Dari mana lagi selain dari sini? Dari kolam yang ini, yang sekarang lagi kering. Dari sini ada saluran pipa di sini, nanti kita lihat sebentar. Airnya masuk ke sini, ya. Airnya masuk ke sini. Ini ada nggak untuk pengairan sumber air bersihnya? Ada, semuanya juga ada kalau debit airnya mencukupi. Nanti keluarnya dari situ. Coba kita lihat ke sana. Kita lihat ke sana, kita lihat ke sana, kita lihat ke sana, kita lihat ke sana. Nah, ini bak kontrol kecil dari sini. Di sini ada pipa ke sini, air buangannya baru masuk ke sini. Nanti dari sini masuk ke kolam itu yang paling besar itu, ya. Kurang lebih seperti itu saluran pengairannya. Ini dipakai untuk pemeliharaan induk kapiat, yang itu dipakai untuk pemeliharaan induk nyelem. Yang itu dipakai pemeliharaan induk nyelem. Dan kolam yang paling besar ini adalah kolam pendederan. Ini kolam pendederan, tuh lihat. Bisa kita lihat ada koi-koi kecilnya, anak-anak koinya. Oke. Kalau yang itu nggak masuk hitungan. Itu mah kebenaran aja, sumber air unpadnya mudal, meluber, jadi airnya dialirin ke sini, lumayan membantu. Oke, ini adalah sampel air yang kita ambil juga, ya. Kita akan mengukur faktor biotiknya di kolam pendederan, tadi berapa ya, saya lupa lagi, nanti lah ya. Kolam pendederan 3 saya tulis, nanti saya kalau misalkan ada yang sama saya ganti. Nanti ini sampel airnya kita ambil. Saya rasa cukup jelas untuk pengisian logbooknya, nanti bisa ditanyain aja di GC-nya ya, soal pengairannya. Terus nanti kita akan melakukan pengukuran faktor biotiknya dan faktor abiotiknya. Faktor abiotik dan faktor biotiknya. Oke. Yaitu nanti diisi pada lembar selanjutnya ya. Nanti soal lokasi budidaya akan saya tuliskan di classroom. Sistem budidayanya juga, debit airnya sudah saya sebutkan tadi, kualitas airnya sama organisme di airnya akan kita tampilkan dalam video setelah video ini. Saya rasa cukup sekian. Sekarang saya berada di sini. Saya rasa cukup. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.